Selamat pagi, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di kelas sekolah milik publik berkolaborasi sama yang muda. Terima kasih udah join di sesi ketiganya ini, dan hari ini kita bakal bahas topik yang lebih menarik dari topik sebelumnya. Kita mau bahas tentang bikin game dari awal sampai di hari ini. Berapapun orang yang hadir di sesi ini, kita tetap akan menjalankan semua sesi sampai akhir. Jadi teman-teman yang udah join sekarang, silakan bergabung, silakan menikmati sesinya. Dan kalau teman-teman punya waktu setelah ini, bisa langsung nyobain di tempat teman-teman masing-masing. Semua sesi hari ini akan kita rekam dan akan kita upload di YouTube buat teman-teman kalau di hari-hari yang belajar lagi, bisa review lagi nanti di YouTube-nya. Gitu. Jadi, tanpa panjang lagi, kita langsung mulai aja ya, Cak ya. Nah, hari ini kita mau ngapain, Cak? Hari ini kita mau, kayak tadi, kita mau bikin game, cuma benar-benar dari awal sampai akhir. Yes. Jadi, kita mau bikin game yang kayak Flappy Bird sebenarnya. Kita nggak akan bikin game yang, kita nggak boleh kasih nama Flappy Bird karena itu udah dipakai, jadi kita akan bikin game namanya... Pokoknya nanti konsepnya akan mirip dengan Flappy Bird. Tapi kalau kemarin kita baru bikin game sepotong-sepotong, hari ini kita mau coba benar-benar bikin game murni benar-benar dari awal sampai nanti terakhir. Kita bisa ngasih skornya, nanti kita bisa mainin terus, dan berbagai macam elemen yang ada di dalam gitu. Jadi kayak kira-kira satu jam, 1,5 jam ke depan kita bakal banyak ngobrol mengenai gimana sih sebenarnya dunia bikin game itu, terus banyak elemennya apa aja sih, terus supaya nanti teman-teman bisa bikin semuanya sendiri gitu. Seperti kayak tadi Giftra bilang, kita bakal seru-seruan. Sebenarnya apapun kondisinya, lawakan kami akan pasti nggak lucu. Jadi sabar-sabar aja ya. Gitu. Agustin pernah main Flappy Bird kan? Pernah coba mainin di HP-nya? Pernah main Flappy Bird? Waktu pas lagi zaman-zamannya ramai itu. Oke, langsung kita coba aja kali cerita. Oke, nah saya mau share screen. Nah, nih, jadi seperti biasa kita berhadapan dengan tampilan seperti ini, ya kan? Tampilan Scratch yang as usual. Tapi pertama kita mau beresin dulu karena hari ini tetap lagi-lagi, walaupun ini udah pertemuan ketiga, kita pasti akan belajar beberapa hal yang baru, gitu. Jadi dari beberapa hal yang kemarin kita udah pelajarin di 2 pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan tambahin dengan beberapa hal yang baru. Kenapa? Karena sebenarnya 3 pertemuan itu bahkan masih belum cukup untuk membahas semua yang ada di sini. Tapi nggak apa-apa, kita nggak harus benar-benar tahu dulu semua yang ada di sini sebelum kita bikin game. Enggak, kita bisa bikin sambil nanti kita belajar. Gitu. Karena pada dasarnya Giftra, saya juga itu belajar Scratch ini benar-benar dari sesuatu yang kayak coba-coba. Gitu. Jadi sampai akhirnya kayaknya bisa dibikin gini. Jadi oke, gitu. Nah, pertama kita mau cari karakternya. Kita nggak mau pakai karakter kucing karena kita mau pakai karakter yang lebih unik. Misalnya kita mau pakai animals. Sebenarnya burung sih ada di sini, ada parrot. Cuma saya nggak gitu suka pakai burungnya. Saya lebih suka sama hiponya di sini. Jadi ada kuda Nil, terus dia bisa terbang, gitu kan, kayak wah kesannya luar biasa gitu, kudanya bisa terbang. Nah, lagi-lagi karena ini adalah game kita, jadi nggak ada yang bisa ngatur sebenarnya game kita mau dibuat menjadi seperti apa, ya nggak apa-apa gitu. Kita bikin karakternya ini. Nah, sepertinya karena layar kita cuma segini nih, ya kan, dan kayaknya kuda Nil ini ukurannya terlalu besar buat kalau kita mau bikin gamenya. Jadi kita akan bikin jadi lebih kecil. Mungkin sementara kita ganti size-nya di sini menjadi, saya nggak tahu, mungkin setengahnya. Coba kita bikin setengahnya dulu. Gitu. Ya kan? Si kuda Nil ini nanti kira-kira apa namanya gamenya adalah nanti akan ada pipa atau akan ada objek yang nanti datang dari sisi kanan ke kiri. Itu objeknya akan terus-terusan muncul, Nanti si kuda Nil ini akan terbang melewati si objek-objek itu. Gitu. Jadi si kuda Nil diem aja, cuma naik turun, maksudnya dia tuh nggak bergerak kiri kanan, ya kan. Kita bisa main pakai keyboard, kita bisa main pakai tombol spasi misalnya nanti. Terus dia akan menghalangi, dia akan melewati pipa nanti yang akan lewat. Gitu. Atau kayaknya bukan pipa, kita bisa pakai yang lain, gitu misalnya. Nah, untuk membuat gamenya menjadi lebih seru, kita akan bikin kalau misalnya kita tidak ada tekan apa-apa,
kuda nil ini akan jatuh dengan sendirinya. Gitu. Jadi jatuh dengan sendirinya itu kan kita bisa bikin seakan-akan kuda nil ini punya gravitasi. Nah, untuk itu otomatis kita akan bikin pertama gini, ketika green flag-nya diklik, ini saya perbesar sedikit, ketika green flag-nya ditekan, kita akan lakukan dia berulang-ulang, karena gravitasi itu kayak misalnya di bumi, gravitasi itu kan nggak akan pernah habis pada dasarnya, ya kan? Kita kan nggak akan pernah tiba-tiba begitu bangun pagi, habis itu kita langsung terbang gitu, nggak bisa. Jadi gravitasi itu bakal terus ada. Nah, gravitasi itu arahnya ke bawah, dan kalau misalnya saya akan ganti backdrop-nya sebentar, karena kita mau pakai ini grid, ya kan, seperti yang kita pakai di pertemuan pertama, karena dia arahnya ke bawah, makanya kita mau kurangi y-nya, subu y-nya. Di sini y-nya sama dengan negatif kalau yang ke bawah. Negatif. Gitu. Jadi kita akan change y-nya. Kita akan change y-nya by misalnya kita mau bikin -2. Artinya ketika bendera hijaunya kita klik, dia akan jatuh pelan-pelan. Tuh. Kalau misalnya kita ganti menjadi lebih besar, misalnya -5, jatuhnya dia akan menjadi lebih cepat. Gitu. Jadi ini kayak kita bisa mengendalikan gravitasinya sendiri. Gitu. Beda dengan set Y apa ya? Nah, kalau set Y itu artinya adalah dia akan cuma, misalnya kalau kita bilang set Y-nya -2 gitu. Dia akan cuma ngeset. Tuh, dia cuma jatuhnya sekali doang gitu. Set Y. Okay. Nah, karena bedanya set dengan change adalah kalau set kan kita benar-benar nge-set tuh isinya udah -2 aja gitu. Tapi kalau change artinya ubah menjadi satu angka tertentu gitu. Jadi kita maunya change bukan di set. Nah, terus karena kita maunya dia mainnya dari sini aja terus-terusan, sementara dari sini misalnya kita akan pilih. Jadi ketika bendera hijaunya diklik, dia akan kembali lagi ke sini. Jadi ketika dia main itu dia nggak boleh jatuh. Ketika main dia nggak boleh dari bawah. Misalnya gini, kita tekan, terus kita stop. Nanti kalau kita main lagi kan dia harusnya kembali ke atas dong, kembali ke tengah. Dia nggak boleh langsung turun. Nah, makanya kita pilih go to XY. Go to XY di sini, itu kita bisa tentuin. Sekarang dia misalnya, kalau kita maunya dia agak maju dikit nih, misalnya di sini. Nah, kita bisa lihat nih, posisi X-nya adalah -185, jadi kita tulis di sini, -185. Posisinya berapa? Y-nya 7. Oke, Y-nya kita bikin 7. Atau gimana kalau Y-nya kita bikin 0 aja, jadi benar-benar di tengah dia. Gitu. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang, kalau kita tekan benderanya, terus nanti kita tekan lagi, nah dia bakal kembali ke awal. Jadi, fair mainnya. Jadi, ketika mulai, dia akan benar-benar kembali ke tempat yang semula. Gitu. Terus, kita juga bikin supaya dia bisa loncat. Atau dia bisa naik sebenarnya gitu. Kita akan bikin dia bisa naik dulu. Nah, untuk bisa naik, kita akan pakai bukan green flag click, bukan, tapi kita pilihnya ini, when space key press. Ketika kita menekan tombol spasi, dia akan naik. Gitu. Jadi kita pilih tombol spasi, nanti jadi kalau kita tidak tekan tombol spasi, dia akan bergerak turun, tapi kalau kita tekan tombol spasi, dia akan bergerak naik. Tapi naiknya sedikit-sedikit aja. Gitu. Nah, gimana caranya? Kita akan pakai satu blok yang namanya glide. Glide itu apa ya, Gif ya? Artinya ya, meluncur sebenarnya. Ya, geser, meluncur gitu. Jadi, kita tidak mau dia langsung loncat, tapi kita maunya dia kayak meluncur pelan-pelan ke atas. Sebenarnya bukan pelan juga sih, nanti kita meluncurnya akan apa namanya? Kenceng ya. Agak banyak sebenarnya. Nah, terus kita karena kita tidak mau mengubah posisi X-nya, karena kan dia tetap X-nya kan di sini terus tuh, X-nya dia kan nggak akan maju, nggak akan mundur. Jadi untuk kita tidak mau mengubah posisi X-nya, kita bilang, kita mau dia glide, tapi X-nya itu ambil X position dia sekarang. X-nya jangan diubah, kita bilang kayak gitu. X-nya pokoknya jangan diganti, nanti Y-nya aja yang kita ganti. Misalnya, kalau kita lakukan kayak gini sekarang, misalnya, ya kan, Y-nya kita belum ganti. Y-nya kita bikin ini deh, Y-nya kita bikin di sini misalnya 115. Terus kita bikin glide-nya misalnya 2 detik. Misalnya ya, ini cuma contoh aja. Jadi ketika kita pencet spasi, tuh,
dia akan naik gitu. Ketika spasi dia akan naik. Tapi kan ini naiknya terlalu tinggi nih. Kita nggak mau dia naiknya terlalu tinggi. Jadi yang kita mesti lakukan adalah ketika kita tekan tombol spasinya, kita mau dia naik di posisi dia sekarang, kita tambahkan dengan beberapa pixel. Gitu. Jadi ini kita sudah makin mikir nih. Jadi kalau posisi sekarang dia adalah di sini misalnya, nah kita mau misalnya dia naik 20 pixel ke atas. Kita nggak mau dia naiknya terlalu tinggi. Karena kasihan nanti kalau misal pipanya kan cuma kecil tuh isinya, apa namanya, celahnya. Jadi kalau kita naik dia terlalu tinggi, akan susah dikendalikan. Gitu. Jadi kita bikin pakai operasi matematika sederhana. Nah, maksudnya kenapa saya bilang sederhana? Karena kita cuma mau menjumlahkan posisi Y dia yang sekarang. Jadi kalau sekarang misalnya posisi Y dia adalah 16, kita mau tambahkan 16 menjadi 36. Jadi kita tambahkan 20. Cobain aja sih sebenarnya apakah harus pasti 20? Enggak juga. Kita coba. Jadi ini kalau kita taruh sini, karena saya taruh sini, jadi kita bisa mikir sekarang kita nggak bikin 2 second, kita bikin 2 second dulu. Jadi sekarang ketika sambil dia turun gravitasinya, ketika kita tekan spasinya, dia akan meluncur dari posisi X dia sekarang, X-nya tidak akan berubah, tapi dari posisi Y dia sekarang ke posisi 20 pixel di atasnya. Jadi dia sebenarnya akan naik 20 pixel. Kita coba, saya tekan spasi, tuh, dia akan naik 20 pixel, nanti dia turun lagi. Dia akan naik 20 pixel, nanti dia turun lagi. 20 pixel itu tadi kemarin ya, kita sempat bahas, pixel itu adalah titik-titik dalam layar. Jadi kalau naik 20 pixel tuh ya kira-kira naik sedikit banget. Tapi gimana supaya dia kesannya loncat, kita akan kecilkan waktunya, durasinya. Jadi misalnya saya bikin 0,2 detik. 0,2 detik itu menurut kita tuh cepet banget. Kita coba ya. Saya tekan spasi, nanti dia bisa kita mainin. Gitu. Jadi kita mungkin bisa tambahin jadi 30 supaya dia lebih gampang dimainin misalnya. Bisa aja. Gitu. Bisa. Itu selain kayak tombol spasi, bisa gak kan kita pengen pakai kayak tombol panah ke atas gitu? Oh, bisa banget. Tinggal diganti aja nih space-nya menjadi up arrow, menjadi down arrow. Oh, ada kayak pilihannya ya? Tapi biasanya kan karena memang kita mainnya di komputer misalnya, dan ini karena kita mainnya cuma pakai satu tombol, biasanya kita akan pakai satu tombol yang paling besar di keyboard. Dan kebanyakan di keyboard itu tombol paling besar adalah spasi. Ya, ya. Dan paling, jadi kalau udah paling gede dia pasti paling enak buat ditekan lah. Gitu. Terus kurang lagi nih sebenarnya, yang kurang apa? Dia kan punya sayap. Dan sebenarnya kalau kita ngeliat di kostumnya tuh dia sayap itu bisa gerak. Tapi nggak lucu kalau dia tidak menggerakkan sayapnya. Jadi kita pakai satu event lagi. Ketika bendera hijaunya diklik, dia akan melakukan ini berulang-ulang. Apa yang kita lakukan berulang-ulang, dia akan ganti kostumnya. Gitu. Jadi mulai dari kostum pertama, kostum 2, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, terus gitu. Kita cobain. Tuh, kesannya dia jadi kayak nyamuk sekarang sebenarnya karena sayapnya jadi cepet banget. Nah, kalau memang mau seperti ini, mungkin karena kita mikir kayak, kuda Nil kan berat banget, jadi dia harus mengepakkan sayapnya lebih cepat dibanding hewan yang lain misalnya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Tapi barangkali kita mau memperlambat lajunya, kita bisa pakai wait. Tapi jangan bikin 1 detik. 1 detik menurut kita tuh cepat. Menurut kita tuh cepat, tapi bayangin nih kalau kita pakai 1 detik. Lama kan? Gitu. Jadi kalau saya sih lebih suka sebenarnya 0,2. Entah kenapa menurut saya 20% itu speed yang cocok buat animasi. Tapi kalau emang ternyata teman-teman ngerasanya kayak itu kurang cepet deh, bisa dibikin 0,1. Tuh, silakan, nggak apa-apa. Gitu. Nah, sementara ini kayaknya udah beres kalau buat yang karakternya. Karakternya sepertinya sih udah beres. Sepertinya. Kita coba yang lain. Oke. Nah, terus kita mau ngapain lagi, Gif? Habis ini, Gif, enaknya? Bikin celahnya. Oke, kita bikin objeknya itu ya.
Iya, kita bikin Oke. pivot. Kita bisa pakai ini sebenarnya. Ini ada sprite building kalau mau dipakai. Kayaknya boleh nih kita pakai sprite building. Tapi sprite-nya kita harus edit. Nih, jadi kita harus edit kostumnya. Kenapa kita harus edit? Karena kan kita maunya nanti sebenarnya dia gedungnya itu adalah atas bawah. Ini agak repot ya. Kita grup dulu. Nih, kita maunya nanti gedungnya itu kayak begini. Jadi ini kita bisa copy, kita bisa paste, terus kita geser ke atas, kita balik, flip vertikal. Nah, kira-kira mungkin kayak gini. Terus kita mau, ini kita bikin celahnya lebih besar, kayaknya oke. Terus saya mau panjangin dikit ekornya. Bisa nggak ya? Ini saya panjangin dulu ekornya. Terus saya geser lagi ke atas. Kenapa? Karena nanti kita akan random positionnya. Jadi nanti kita akan geser celahnya ini supaya jangan di sini terus. Gitu. Bentar, saya geser dulu ke atas. Terus saya panjangin ekornya. Terus saya geser ke bawah. Oke, kira-kira cukup belum GIF celahnya? Jadi ibaratnya dia bisa masuk dari sini. Kayak terlalu besar ya? Ya, sementara gitu dulu ya. Sementara gitu dulu ya. Jadi ini kita punya buildings. Nah, objektifnya nanti seperti ini. Teman-teman. Buildings ini, dia bakal ngerandom. Jadi misalnya dia bisa dari sini celahnya. Terus mereka akan bergerak dari kanan ke kiri. Gitu. Oke. Terus nanti selanjutnya mungkin dia akan ngerandom lagi, mungkin dia celahnya jadi di bawah. Nanti dia bergerak dari kanan ke kiri. Gitu. Terus nanti celahnya misalnya dari tengah, nanti dia sama bergerak dari kanan ke kiri. Jadi kita harus lakukan itu dulu sementara. Dia akan mulai ketika bendera hijaunya diklik, kita akan ngapain? Kita akan lakukan dia berulang-ulang. Ya kan? Kita akan Ini lakukan untuk objek berulang-ulang. buildingnya ya berarti? Yes, benar. Saya lupa bilang tadi, kita untuk objek buildingnya. Tapi sebelum kita lakukan berulang-ulang, harusnya buildingnya munculnya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Dari kanan. Dari kanan kan? Berarti otomatis kita harus pakai go to XY dulu. Kenapa maksudnya go to XY? Go to XY itu artinya kirim dia ketika mulai, itu kirim dia ke posisi paling kanan. Gitu. Misalnya, posisi paling kanan itu, anggaplah misalnya di sini 300, kita pakai 300 aja deh. Posisi Y-nya, kita akan random. Nah, random itu kita bisa ngeliat kayak gini nih. Misalnya posisi celah paling atas adalah di sini. Kita bisa lihat Y-nya sama dengan 90. Ya kan? Posisi celah paling bawah itu misalnya adanya di sini. Y-nya misalnya minus 73. Berarti kita akan melakukan random. Random itu berarti kita pilih acak. Mulai dari negatif 73 sampai 90. Kita coba ya. Tuh, ini dia di sebelah kanan. Ini saya bikin X-nya di 0 dulu deh. Ya, kita lihat tuh. Nanti dia ngerandom. Jadi dia bisa atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Gitu. Karena random, jadi kita tidak bisa menebak selanjutnya dia akan ada di atas atau di bawah. Karena emang gamenya harusnya seperti itu. Gitu. Karena kita maunya dia mulai dari sebelah kanan, makanya kita pakai 300. Jadi kalau di game aslinya pun sebenarnya untuk menentukan kayak dia pengen ada di mana itu ya logikanya dia pakai random angka gitu ya. Benar. Bentar. Kayak di game Flappy Bird aslinya kan kayak kalau kita main gamenya itu pipanya ada di atas, ada di bawah. Betul. Iya ya. Betul. Jadi kita pertama kan kita sekarang ngeliat dulu nih, dia akan ngerandom dulu aja deh. Tuh, kita bisa lihat di sebelah kanan kan. Nah, nanti dari sebelah kanan ini, dia akan jalan ke kiri. Jadi setelah kita udah tempatkan dia di go to XY ini, nanti dari kanan, dia akan jalan ke kiri. Nah, gimana cara jalan ke kiri? Kalau tadi kita ubah posisi Y-nya dari ini, ya kan, kita pilih Y-nya karena dia mau jalan turun. Nah, kalau untuk building, kita akan ubah posisi X-nya. Yes, betul, X-nya. Gitu. Jadi kita pilih change X-nya misalnya by -5.
Apa yang terjadi tuh? Ya kayak gini. Nggak apa-apa, mereka tabrakan dulu, nggak masalah. Kan kita mau coba doang sebenarnya. Nah, terus kita lihat nih sekarang. Harusnya ketika dia udah mentok paling sebelah kiri, gedung ini kan dia nanti akan kembali ke kanan. Ya kan dia akan menghilang terus dia kembali ke kanan. Nanti dia ke kiri lagi, kembali ke kanan, dia kiri lagi, kembali ke kanan. Nah, kita bisa lihat nih, dia paling pojok sekarang berapa nih sekarang YX-nya? Minus 277. Nah, berarti kita bisa kasih nih, di dalam forever, kita bisa kasih if. Gimana? Pokoknya gini, kurangi terus X-nya, tapi nanti kalau sudah di pojok, kembali lagi ke sebelah kanan. Terus kurangin lagi X-nya, kalau sudah di pojok, kembali lagi ke sebelah kanan. Jadi kita bayangin, kalau misalnya, ini kurang dari sekian ya, kurang dari tanda tanya dulu deh. Gitu. Kalau posisi X-nya, kita bisa pakai X position, kurang dari, misalnya di sini minus 277, berarti kita misalnya kurang dari minus 260, ya kan? Kalau dia kurang dari 260, kembalikan dia ke kanan. Caranya kembalikan ke kanan gimana? Saya akan duplicate yang goto ini. Gini. Jadi sama nih pertama. Kita cobain ya. Coba. Kita nggak akan mainin dulu, kita mau ngeliat. Nah tuh. Dia hilang, terus dia kembali ke kanan. Hilang, kembali ke kanan. Gitu. Gitu sebenarnya. Jadi tekniknya Flappy Bird tuh sebenarnya kayak gini. Gitu. Sejauh ini gimana, Gev? Kayaknya oke ya? Sejauh ini udah bisa dimainkan. Walaupun sebenarnya kalau kita kena, kita masih belum kalah, nggak apa-apa. Karena emang kita masih belum kasih tahu. Ingat kemarin, komputer itu akan mengerjakan semua yang kita kasih tahu dia. Jadi kalau kita nggak kasih tahu, kita nggak bisa berharap bahwa dia nanti jadinya pintar sendiri. Gitu. Nah, sekarang kita kasih tahu nih sekarang sama si Hipponya, sama si Kudanilnya. Tolong dong. Di sini berarti. Ini kita geser ke kanan sedikit karena kita mau konsen di sini. Tolong dong nanti ketika di mana enaknya ya? Di sini aja deh. Di forever yang ini. Nah, kalau kamu misalnya nanti kena sama si buildings gitu. Kalau nanti kamu mentok sama si buildings, entah itu kenanya sedikit atau kenanya banyak, pokoknya kalau kalian bersentuhan aja, kita mau kasih tahu dulu, say something deh, gitu. Misalnya, sementara kan kita cuma mau ngecek nih. Aduh, lagi-lagi. Aduh, gitu. Jadi untuk kita tahu dia bisa ngena sesuatu atau enggak, kita pakai namanya sensing. Sensing kita pakai yang touching di sini. Kalau dia menyentuh si buildings, di sini saya geser sedikit ya. Nanti kita akan rapikan kembali. Lihat, kita fokus yang ini. Kalau dia menyentuh si building, dia akan bilang aduh. Kita coba, kita lewatin dulu aja. Nah, sekarang kita sentuh nih. Dikit aja. Kok dia nggak bilang aduh? Tuh, dia bilang aduh. Gitu. Tuh, dia bilang aduh. Oke? Jadi, kayaknya dia udah beres nih. Sekarang dia sudah tahu kalau dia nyentuh building, dia akan bilang aduh. Nah, sementara kita bikin begitu aja dulu. Karena kita mau bikin building yang kedua. Gitu. Jadi, nggak seru kalau buildingnya cuma satu, kita akan klik kanan, kita akan duplicate buildingnya. Gitu. Cuma bedanya, di building yang ini, kita akan minta dia untuk menunggu sebentar. Kita minta. Iya. Iya, karena kalau kayak gini kan misalnya terlalu dempet nih. Oh iya. Kan? Jadi kita maunya begini, Gif. Jadi pertama dia maju dulu yang pertama, ya kan? Nanti dia misalnya nunggu 2 detik, baru nanti yang ini juga maju. Jadi dia tuh ada jaraknya antara gedung satu sama gedung kedua. Kira-kira gitu. Mimpinya paling nggak seperti itu. Tapi sebenarnya codingannya hampir sama. Nah, kita lihat. Mungkin kita mau nunggu 2 detik ada gitu ya. Iya, cukup. Oke, kita coba ya. Tuh, jadi dia tuh ada jaraknya. Oh iya. Dan dia tuh nggak bakal habis tuh. Jadi kita bisa main terus. Ini lebih kelihatan bentuk permainannya ya? Yes, benar banget. Tapi sama, kalau kita sentuh, aduh, tapi nih, kalau kita sentuh yang kedua, dia nggak bilang aduh. Kira-kira kenapa?
Karena di yang hiponya itu kan kita cuma satu deh. Yes, Oke. yes, benar. Bahkan kita juga harus bahkan kita harus ngasih tahu juga komputer ketika dia mau merasakan sakit dari mana, gitu. Iya, betul. Jadi kita harus define nih. Kamu kalau nyentuh building, ini lihat nih, kita punya building 1 namanya buildings. Buildings 2 namanya buildings 2. Tapi yang kita kasih tahu si hiponya adalah, tolong dong kalau kamu nyentuh building 1, kamu bilang aduh. Tapi kita tidak ngasih tahu kalau dia nyentuh buildings 2. Nah, jadi komputer nggak tahu. Menurut dia buildings 2 ya fine-fine aja kan, kami temenan katanya gitu. Jadi nggak bisa. Nah, caranya ada beberapa hal. Caranya kita bisa duplicate yang ini, kayak gini, misalnya, terus kita ganti jadi buildings 2, kayak gini, misalnya kita mainin sekarang, dia nyentuh building 1, bilang aduh, dia nyentuh buildings 2, bilang aduh juga. Atau, ntar, buildings 2-nya kita bikin ini deh, warnanya beda, supaya kita bisa tahu. Buildings 2-nya kelihatan lebih, kayak kita bisa nentuin dia sebenarnya buildings yang mana. Gitu. Juga termasuk salah satu hal yang menarik. Ya oke lah, gitu lah misalnya. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Building 1 tuh warna ini warna apa ya? Hijau Ya muda, pokoknya building Tosca. 1 dia lebih ya Tosca yang lebih muda. Building 2 warnanya biru. Kayak kita lihat. Dia nyentuh building 1, dia bilang aduh, dia nyentuh building 2, dia bilang aduh. 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 Make sense. Aduh. Intinya sebenarnya dia cuma aduh-aduhan. Nah, kita bisa pakai seperti ini atau kayaknya seru kali Gif ya kalau kita belajar hal baru kali ya. Iya, kayaknya bisa lebih efisien ya. Yes, benar. Karena kayak ingat, sintaks yang sama nih. benar. Kita kan sebagai programmer kita mikir, kayaknya ini sebenarnya sama deh sintaksnya. Kenapa kita harus pisahin? Jadi kita bisa gabung touching building 1 dengan touching building 2. Gimana caranya? Ini kita hapus ya. Kita bisa pakai operator yang namanya OR. Nah, OR ini adalah kondisi seperti ini. Kita masih jelasin OR. Kita taruh sini ya. OR itu kondisinya, OR itu kan bahasa Indonesia apa, Gif? Atau, oke. Nanti kita bandingin ya. Kita pakai OR sama kita pakai AND. Kita duplicate dulu nih. Kita masukin. Sekarang kita pakai AND dulu deh. Jadi kita belum akan jelasin, Gif. Kita bikin aja dulu. Sebenarnya masukkan nih. Kalau dia menyentuh building 1 dan dia menyentuh building 2, dia akan bilang aduh. Make sense tuh. Kalau dia menyentuh building 1 dan dia menyentuh building 2, harusnya dia bilang aduh. Oke, kita cobain. Sekarang kita biarin dia nyentuh. Tapi dia nggak ngomong. Iya. Padahal dia pakai kata-kata dan ya. Padahal kita bilang tuh, kalau udah nyentuh building 1 dan building 2, dia akan bilang aduh. Sekarang kita bikin, kalau dia menyentuh building 1 atau building 2, dia akan bilang aduh. Nah, kita coba. Apa yang akan menyebabkan, apa yang terjadi tuh? Dia bilang aduh. Dia bilang aduh. Oke. Gitu. Kayaknya jadi dari bahasanya ya. Yes. Jadi di sini banget kita bisa belajar bahasa juga. Tapi kalau di dalam komputer ini ibaratnya namanya logika informatika, atau pokoknya ini kita tuh belajar logika sekarang. Bayangin gini, kalau kalian diminta sama guru kalian, tolong besok kalian boleh pakai baju biru. Besok kalian harus pakai baju biru dan celana merah. Berarti kalian besok harus pakai kombinasi yang itu kan, bajunya biru, betul. Celananya merah, nggak boleh diganti karena gurunya bilang dan. Gitu. Setuju ya? Setuju. Kecuali kalau misalnya guru kalian bilang besok kalian harus pakai baju biru atau celana merah, berarti kalian bisa pakai salah satunya. Yes, salah satunya benar. Gitu. Jadi OR itu seperti itu. Kalau salah satunya benar, dia akan bilang benar. Jadi besok ketika kalian pakai baju biru dan celana hijau, gurunya nggak akan marah karena emang dibilangnya atau. Kecuali kalau bilangnya ada kayak dan. Kalian besok harus membawa makanan dan minuman. Nah, kalau kalian bawa makanan doang, gurunya ngomel. Salah. Gitu. Iya.
Bukan berarti guru pasti ngomel, tapi maksudnya, iya, semua orang yang bilang seperti itu pasti kayak, lu kan kamu harusnya bawanya makanan dan minuman. Nah, tapi di dalam kondisi ini, di dalam kondisi sekarang, kita maunya dia menyentuh building 1 atau building 2, jadi kita pakai OR. Kalau kondisi yang tadi, berarti si komputer ini menganggap dia harus ngomong adu ketika dia dua-duanya. Yes, betul. Kalau dia pakai dan tadi gitu. Jadi kita harus nyentuh keduanya, which is seperti ini nih. Kalau dia nyentuh 1 sama dia nyentuh 2 gini. Nah, itu dia bakal bilang aduh. Iya. Gitu. Tapi kan dia tidak akan pernah menyentuh seperti itu. Nggak akan pernah, karena kan gedungnya pasti akan ada jaraknya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ini kok susah yang mainnya ya. Tapi oke lah. Kita bikin 0,1. Oke, kira-kira seperti itu. Pertama. Nih, kita rapikan dulu. Yang ini. Jadi mestinya sekarang kita udah punya game walaupun masih belum lengkap. Tapi nggak apa-apa. Paling nggak kita bisa selebrasi kita udah punya game sekarang. Tuh. Aduh. Nah, terus kita mau kasih tahu nih sama si buildings-nya. Kalau buildings-nya sebenarnya sudah melewati si karakternya, di sini sebenarnya kan dia akan hilang tuh. Dia akan hilang dan dia akan kembali, dia akan pergi ke kanan. Nah, kita bilang gini, kalau dia sudah melewati karakternya, kita bisa bilang kalau poinnya adalah poinnya akan nambah. Jadi kita punya skor dong sekarang. Ya kan kita bisa bikin variabel, namanya adalah skor. Nah, skor di sini, pertama kali kita mau set jadi 0. Gitu, kita bilang, pertama kali mulai, set skornya jadi 0. Karena kita nggak mau curang. Kita nggak mau nanti pertama kali mulai, skornya udah 10. Nggak boleh. Gitu. Terus, gedungnya akan kembali ke kanan di mana? Bilang kayak mana gedungnya kembali ke kanan? Yang change variable ya. Yang itu go to X itu ya. Di sini ya? Di sini bener ya? Berarti sebelum dia pindah ke kanan, kita bilang aja, tolong dong sebelum pindah ke kanan, titip dong. Titipnya adalah, tolong diubah skornya. Skornya diubah menjadi 1. Maksudnya skornya ditambah 1. Bukan diubah menjadi 1, tapi skornya ditambah 1. Karena itu change ya. Yes, karena kita pakai change. Nah, kita cobain ya. Nah, kenapa skornya sekarang nggak nambah? Tapi skornya sini nambah. Ayo. Kenapa ketika building 1 lewat, skornya nggak nambah, tapi ketika building 2 lewat, skornya nambah? Karena kita pasangnya logikanya di building kedua. Exactly. Lihat, di building 1 kita belum ada tulisan change score-nya di sini. Tapi di building 2 ada. Nah, jadi kita masih bikin di building 1 juga kita masih ada change score-nya. Sini, tuh. Kita coba mainin lagi. Walaupun mainnya susah loh sebenarnya, serius. 1, 2, 3, 4, 5, skornya nambah terus tuh. 6, 7, 8. Nah, buat teman-teman kayak waktu pas terakhir sesi kita belum tahu apa itu variabel itu kayak wadah gitu untuk menampung nilai atau huruf atau angka. Nah, variabel ini tuh sebenarnya bisa kayak kita ganti-ganti semua kita tentang tergantung gimana kita merubah variabel kayak gitu. Kayak contoh kan kayak yang di sesi ini kita punya variabel namanya skor nih. Jadi kayak kita punya gayung atau kita punya ember yang kita tuh pengen menaruh di situ tuh nilai-nilai skornya. Yes, betul banget. Jadi gitu. Jadi kerjanya variabel tuh seperti itu. Kita coba mainin di yang gede ya. Layar gede sama aja. Kita bisa main. Nah, terus mungkin penyakitnya di sini. Ketika kita main, gedung yang kedua ini dia masih ngumpet di sini. Gimana sekarang kita bilang? Gini aja. Ketika mulai, kamu ngumpet dulu. Kita bilang kayak gitu. Ketika mulai, kamu ngumpet dulu. Di sini. Terus, kalau misalnya sudah nunggu 2 detik, kamu show lagi. Kita bilang kayak gitu. Di sini. Ya kan? Sama, nanti kita bilang. Terus, kalau misalnya
posisinya sudah paling kiri, kan nanti dia akan ke kanan. Nah, kalau udah ke kanan, tolong kamu ngumpet dulu aja. Bilang kayak gitu. Kamu ngumpet dulu, terus di sini aja. Oke, gini. Coba, jadi kita bilang, pertama kali, kan jadi gedung sebelah kanan ini, dia akan ngumpet dulu sebelum nanti dia muncul. Tuh, nanti dia muncul, nanti habis itu dia ngumpet lagi. Terus nanti dia muncul lagi. Jadi kesannya nggak akan ada yang nunggu kita di sebelah kanan. Jadi dia kayak datangnya langsung tiba-tiba gitu. Kira-kira gitu. Itu yang udah kita lakukan sekarang. Terus kita mau bikin, kita bikin apa lagi? Kita bikin Background. layar, gimana? Background-nya. Oh iya, kita bikin layar itu ya. Jadi kalau di dalam game, seminimal-minimalnya kita punya 3 layar. Pertama, layar start, gamenya dimulai, layar game, sama kedua adalah, yang ketiga adalah ketika gamenya selesai, game over. Gitu. Jadi kita bikin, pertama, kita choose sprite. Misalnya layar dimulai kita pakai ini, blue sky. Kita ganti menjadi di sini start. Ya kan, backdropnya kita hapus, kita punya layar pertama nih buat start. Terus kita bikin lagi layar kedua, main, misalnya ini blue sky kedua. Ini adalah misalnya main screen. Ya kan, layar gamenya nanti ini. Terus nanti ketika sudah game over, kita akan ganti layarnya lagi. Misalnya kita ganti dengan layarnya ini, stars. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah game over, dia akan berubah menjadi agak gelap. Gitu. Tentu saja kalau teman-teman mau ganti, di sini warnanya juga serah sama aja. Misalnya layar utamanya kita nggak mau warnanya biru, kita maunya warnanya hijau. Boleh aja. Gitu. Nah, terus si backdropnya ini juga dia punya aba-aba. Gitu. Bayangin sekarang, kemarin kan kita udah punya broadcast. Ya kan, kemarin kita udah baca broadcast. Nah, sekarang kita mau pakai broadcastnya. Jadi kira-kira seperti ini. Ketika gamenya dimulai, kita akan klik dulu satu tombol. Nanti tombol itu akan nge-broadcast gamenya mulai. Gitu. Terus nanti gamenya mulai, baru nanti karakternya muncul semuanya. Jadi karakternya muncul bukan ketika green flag-nya ditekan, tapi ketika broadcast-nya dimulai. Terus ketika si hippo-nya ini atau karakter kita ini menyentuh si building, atau nanti obstacle-nya, di penghalangnya ini, si hippo-nya ini akan broadcast lagi, game over. Karena kalau di Flappy Bird kan seperti itu. Jadi kalau gamenya udah berakhir, ya selesai. Gitu. Nah, dia akan broadcast game over. Nah, nanti si background itu akan tahu, oh iya, sudah saatnya game over. Saya akan saatnya mengganti menjadi background yang lain. Kira-kira gitu. Kalau kita review dari yang itu broadcast itu, kita artinya kayak memberitahu ke semua objek-objek. Yes. Kayak kita Betul banget. teriak gitu ya. Betul banget. Jadi pertama kan kita tambahin satu button dulu deh. Button saya biasanya pakai sprite. Di sini ada button, mana ya? Di sini ada button sebenarnya. Ya kan, teman-teman mau pakai ini boleh, mau bikin sendiri juga boleh, sama aja, nggak apa-apa. Terus saya taruh dia di tengah. Tuh, saya punya taktik untuk gimana cara taruh di tengah adalah saya bikin action 0, y-nya 0, terus saya klik 2 kali, nanti dia ke tengah. Terus saya buang lagi. Gitu. Saya bikin buttonnya misalnya lebih besar ukurannya 200%. Tuh. Terus saya edit kostumnya. Saya mau kasih tulisannya, saya mau pakai warna orange kayaknya oke. Saya mau kasih tulisan di sini. Misalnya adalah start. Saya mau tulisannya warna hitam. Sini, terus fontnya saya mau ganti menjadi ini, marker. Terus saya posisikan dia di tengah. Oke, gitu. Jadi sekarang kita udah punya start button. Nah, sekarang yuk kita coba atur alur gamenya supaya gamenya tidak berantakan. Sekarang kan game berantakan nih, apa-apaan sekarang tulisan startnya udah muncul ketika dimainin. Terus kita belum klik juga gamenya udah mulai main, tapi enggak. Jadi kita akan atur. Nah, di sini baru kita mulai sesuatu yang cukup menantang. Nggak susah, enggak, tapi ini cukup menantang. Kenapa? Karena kita harus berpikir banyak hal. Mana yang muncul, mana yang hilang. Mana yang muncul, mana yang hilang, dan kapan. Gitu, Gif. Jadi, kita mulai, Gif, ya. Oke.
Oke, jadi gini teman-teman. Game pertama kali dimulai, maksudnya gamenya official secara resmi dimulai adalah ketika kita tekan green flag. Ya kan? Ketika kita tekan green flag-nya, gamenya akan dimulai. Terus kita mikir, ketika kita tekan green flag pertama, mana elemen yang akan muncul? Elemen yang akan muncul adalah si button. Ya kan? Button akan muncul duluan. Berarti kita bilang, button tolong ketika green flag-nya ditekan, kamu muncul ya. Gitu. Setuju ya? Nah, terus kita bilang lagi, button tolong ketika kamu diklik, kamu broadcast sesuatu. Kamu broadcast message. Start the game. Gitu. Setuju ya? Jadi pertama kita akan klik tombol hijaunya, bendera hijaunya, dia akan muncul buttonnya. Terus yang lain harusnya ngumpet dulu. Tapi kita belum kasih tahu yang lain buat ngumpet. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba dulu. Terus ketika buttonnya diklik, jika dan hanya jika buttonnya ditekan, baru nanti kita bisa broadcast start the game. Mulainya seperti itu. Terus kita akan kasih tahu si hiponya dulu pertama. Nah, hiponya, dia go to XY-nya ini bukan ketika bendera hijaunya diklik. Jadi ini kita pindahin. Kita akan pindahkan, ini juga kita akan pindahkan. Ya kan, kita akan lepas. Nah, dia baru akan muncul dan dia baru akan bergerak ketika dia apa? Dia tahu kalau game udah dimulai. Yes, berarti ketika dia menerima instruksi, oh iya, gamenya udah dimulai loh. Jadi ingat kayak kemarin, kita tuh belajar main drama. Ketika dibilang action, baru dia muncul. Gitu. Tapi ketika belum, dia ngumpet aja dulu. Gitu. Jadi kita bilang seperti ini. Tolong ya, ketika green flag-nya diklik, jadi ketika dramanya baru mulai, dia belum akan muncul dulu. Kita bilang dulu, kamu hide dulu ya. Gitu. Tapi nanti ketika tombolnya diklik, kan udah action. Nah, ketika udah action, salah satu dari sini, udah kamu show sekarang. Terserah, ini show-nya mau ditaruh di sini boleh, mau ditaruh di sini boleh. Gitu. Kita coba sekarang, kita cobain dulu. Buildingnya cuekin dulu aja, buildingnya cuekin dulu. Lihat, sekarang hiponya belum ada. Kalau saya tekan spasi juga, sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Karena hiponya dia ngumpet. Nah, dia baru muncul ketika tombol start-nya diklik. Tuh, dia baru muncul. Tuh. Cuma repotnya satu sekarang, kita ngelihat tombol start-nya belum hilang. Otomatis kita harus kasih tahu lagi kan, tombol start, tolong ya, kalau kamu ketemu, kalau kamu dengar kalau start the game sekarang, kamu harusnya sekarang itu ngumpet. Kita coba lagi. Green flag-nya diklik. Ini building-nya cuekin dulu. Ketika kita tekan tombol start, baru kita main. Itu. Setuju ya? Apa bedanya kalau misalkan kayak hype-nya dipasang setelah broadcast start the game? Bisa gak? Oke, kita coba. Coba pindah ke sini ya. Terus kita start. Sama aja ternyata, Gif. Oh, sama aja ternyata ya. Sama aja ternyata. Oke. Gitu. Jadi ada dua cara untuk bikin dia hack gitu ya. Benar. Kayak selalu seperti ini gitu. Benar banget. Pertanyaan bagus banget. Kira-kira gitu. Sebenarnya terserah sih mau pakai model yang mana. Kalau saya sebenarnya lebih suka yang seperti ini supaya kita benar-benar tahu, oh iya ketika gamenya dimulai dia akan hide. Tapi terserah, kalau misalnya teman-teman ngerasa ini lebih oke, boleh aja, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sama juga kan ya? Yes, hasilnya sama aja. Nah itu dia, itu juga termasuk salah satu yang kayaknya kita bisa ini Gif ya, kita bisa relate dengan profesi kita sehari-hari bahwa cara ngelakuin sesuatu tuh ada banyak gitu, terutama di dalam programming gitu. Terus kita kasih tahu sekarang si building 1. Tolong, lagi-lagi ini kita copot ya, karena kita nggak mau dia muncul ketika green flag-nya ditekan. Tolong ketika bendera hijaunya ditekan, kamu hide dulu. Kamu munculnya nanti ketika dapat instruksi. Kalau sudah dapat instruksi start the game, kamu muncul. Cobain. Building 2-nya akan muncul. Cuekin dulu, nggak apa-apa. Karena kita belum kasih tahu dia. Sekarang udah start, tuh building 1-nya baru muncul. Oke?
Sekarang kita ajarin juga si building 2-nya. Tolong kamu ketika bendera hijaunya ditekan, kamu hide dulu. Ya kan? Ketika kamu nerima start the game, baru kamu beraksi. Walaupun di sini juga masih hide. Nggak ada masalah sih. Atau kita mau bikin hide-nya dihilangin juga nggak apa-apa. Kita cobain. Karena hide-nya udah ada di sini. Tuh. Oh iya, salah. Kita masih nge-text dulu ya. Tuh. Dia belum akan ganti. Dia belum akan jalan. Dia belum ada yang jalan, kecuali kita tekan tombol start-nya, baru nanti dia jalan. Tuh. Itu. Jadi ini hide-nya kita bisa hapus. Nah, terus apa lagi yang kurang ya? Kita belum kasih tahu backdrop-nya. Backdrop-nya kan mesti ganti sekarang. Oh iya. Kan? Backdrop-nya kita bilang kayak gini. Tolong ketika bendera hijaunya diklik, ganti dong backdrop-nya menjadi yang start. Sorry. Ini kita ganti menjadi game over dulu. Gitu. Ini logic ini dipasang di mana? Oke, logic ini dipasang di backdrop. Di sini. Oh, oke. Jadi backdrop pun bisa dikasih logika juga. Iya, benar. Jadi semua entitas di dalam game itu sebenarnya bisa ada scriptnya, bisa ada codingannya. Gitu. Jadi kita kasih tahu nih, tolong ketika kamu nerima green flag-nya diklik, kamu ganti dulu jadi start. Jadi ketika pertama dia akan ganti jadi warna hijau. Terus kita kasih tahu lagi, tolong ya, kalau kamu ketemu sama kalau kamu dengar si start the game, kamu berubah menjadi si main screen. Baru kita lihat. Ketika kita bisa start, backdrop-nya baru ganti. Gitu. Terus, terakhir, kita belum tahu gimana cara bikin game over, kan? Nah, game over-nya kira-kira ketika apa nih, Gif? Ketika dia nabrak. Ketika dia nabrak, kan? Berarti kita harus kasih yang mana nih? Codingannya kita taruh di mana? Ketika si hiponya. Nah, di hipo ya. Di sini. Iya. Sejauh ini kan dia ketika nabrak, dia bilang aduh. Tapi kan kita nggak mau dia bilang aduh doang. Dia maunya udah kalah gitu. Jadi kita kasih tahu di sini. Ini saya geser sedikit ke kanan. Kita hari ini cukup banyak yang kita pakai dan ini cukup bukan kompleks sih, tapi cukup berantakan jadinya. Jadi kita mesti pinter-pinter untuk merapikan karena coding yang rapi itu akan jauh lebih enak dibaca ya, Gif. Betul, setuju. Gitu. Sama-sama nanti teman-teman kalau misalnya bikin program buat serapi mungkin. Bahkan bikin scratch ini buat serapi mungkin karena kita mesti bayangin kalau misalnya ini tumpuk-tumpukan kayak gini. Walaupun dia jadi nggak nyambung gitu. Tapi kan susah buat dilihat. Iya, betul. Gitu. Jadi suaranya agak kecil tiba-tiba. Oh ya? Iya. Oke. Sekarang udah bagus? Belum? Mendingan sih. Oke. Ya, saya akan coba ngomong lebih kencang berarti. Jadi kita ngelihat sekarang daripada dia ngomong aduh, kita akan bilang dia tolong broadcast-nya kamu coba game over di sini. Oke, kita coba dia game over dulu, baru kita akan kasih tahu yang lain. Kalau yang lain udah game over, habis itu ngapain? Gitu. Kita kasih tahu dia dulu sebagai yang punya. Tolong dong kalau kamu misalnya udah receive game over, kalau kamu sudah menerima si game over, tolong kamu hide. Karena kita nggak mau dia ngapa-ngapain. Tolong kamu hide. Terus kita punya satu script lagi. Namanya stop. Tapi kita nggak mau stop all. Oke, kita nggak mau stop all. Kita maunya adalah stop other script in this sprite. Artinya, tolong ketika dia udah dapet game over, dia nggak usah jalanin yang ini, dia nggak usah jalanin yang ini, dia nggak usah jalanin yang ini, dia nggak usah jalanin yang ini. Pokoknya udah, hide aja, terus diem. Kita bilang kayak gitu, hide aja terus diem. Gitu. Sama, ini juga kita lakukan di sini. Tolong ya, ketika kamu dapat game over, atau ini kita bisa klik, terus kita bisa geser ke sini. Building 1, sekarang kita udah punya nih. Tolong ya, ketika kamu dapat game over, kamu sekarang hide, terus kamu stop. Pokoknya kamu nggak usah ngapa-ngapain lagi, kamu stop. Gitu. Sama, ini kita geser juga ke Buildings 2. Buildings 2 juga bilang kayak gitu. Ketika kamu dapat instruksi game over, kamu hide, terus kamu stop. Kita coba.
tinggal ini kita berlalu satu dulu. Kita kalau game over, tuh dia hide, stop, ya kan? Sama si backdrop juga kita masih kasih tahu. Tolong kalau misalnya kamu mendengar si game over, kamu mengganti backdropnya menjadi game over. Sini. Sekarang kita coba mainin. Start. Skornya 1, skornya 2, skornya 3, skornya 4, skornya 5, kita bunuh di sini. Tuh, game over. Beres. Langsung jadi malam. Yes. Tapi, kayaknya nggak lucu ya, Gif, ya, kalau misalnya tiba-tiba langsung kayak gini doang. Kita mau ada satu orang atau satu karakter yang bisa ngasih tahu, sekarang udah game over loh, misalnya. Oke. Itu. Gimana tuh? Nah, yang asik gimana, Gif? Ada tulisan dulu game over. Ya, ini saya mau bikin tulisan game over dulu biar jelas. Ini lucu kalau misalnya ada kayak ada karakter yang kayak ngecik gitu deh. Oke. Kita bikin ini kali ya, kita bikin kayak karakter kucing gitu kali ya. Boleh. Nah, karena kan Scratch kan logonya kucing, jadi kita coba karakter yang Scratch. Ini, terus dia munculnya, jadi, sekarang kita mesti kasih tahu dia juga. Ketika green flag-nya diklik, dia akan hide, tapi nanti ketika dia nerima game over, dia akan show. Coba sementara gini dulu. Kita coba start. Kita lewatin 1. Kita game over. Terus dia muncul. Terus kita minta dia buat ngomong skornya. Skornya adalah berapa gitu ya. Boleh. Oke, kita minta dia buat ngomong. Jadi biar dia tuh kayak ada kerjanya lah ibaratnya. Nah, kita bisa minta misalnya gini. Skor Anda adalah tapi di sini kita punya masalah. Kan kita nggak bisa tulis kayak skor Anda adalah 1. Iya. Atau kita coba gini, Gif. Kita pakai cara yang gampang aja. If, kan tadi udah belajar if kan? If kita bikin, kalau skor saya sama dengan 1, dia bilangnya skor Anda adalah 1. Oh iya bisa. Terus kayak bisa ya? Ada 2. Terus kita pakai else ya? Iya. Ya kan, kita bisa pakai if else ya, bener ya? Iya. Oke. Ini menarik nih. Jadi kita bisa bikin seperti ini. If skor 1, ini. Terus if lagi, kita duplicate. Skornya sama dengan, ya namanya juga usaha, mau gimana. Skornya sama dengan 2, kita bikin skor Anda adalah 2. Sama terus, kita lakuin terus. Skor yang kita 100 gimana? Ya terus bikin sampai 100, Gif. Nggak ada cara lain ya? Nah, ada cara lain nggak kira-kira? Tapi kita coba dulu. Ini jalan apa enggak? Kita coba dulu. Kayak gini bisa sih. Oke, kita coba dulu ya. Jadi misalnya di sini skornya adalah 4 misalnya. Ya, kita coba. Tapi kan jalan, kan programming bisa banyak cara. Iya bener sih. Skornya 1 nih. Kita tabrakin ya. Beres. Benar ya? 1 benar. Iya bener. Yeay. Terus skornya kita bikin 2 nih. Kan namanya juga ngetes. Bener ya? Iya bener. Aman. Tadi kita sampai 4 ya? Gak tahu. Skor 1, skor 2, skor 3 nih kita coba. Skor 3, aman. Oke. Skor 4. Bisa lo mainnya. 3, 4. Aman. Berarti udah aman, Gif? Oke. Gitu. Tapi gimana teman-teman yang lain? Skornya. Gimana teman-teman yang lain? Cara begini oke nggak? Ada yang mau ngasih komentar nggak? Oh, kira-kira cara seperti ini salahnya bisa di mana? Ayo, ada yang mau ngasih komentar? Ada yang ketiduran? Atau gimana, Gif? Cara-cara seperti ini sebenarnya oke nggak? Caranya sebenarnya oke.
Mungkin kita bisa handle sampai kayak 100 kali ya, mungkin kayak ngerasa kayaknya game ini gak bakal ada orang bisa sampai 100 poin ini, tapi bisa-bisa aja. Tapi apabila ada orang benar-benar jago banget mainin ini dan sabar banget sampai 100 poin, kayaknya bakal ada kayak kesalahan ketika dia lebih dari 100 poin. Benar. Dan kalau misalnya kita bilang seperti ini sekarang, kalau skornya sama dengan 3, dia 3. Terus kita bikin else, skornya habis itu 4. Nah, repotnya adalah kayak gini kan. Kalau sekarang skornya lebih dari 4, misalnya sekarang nih ya, skornya, kita lihat skor sebelah kiri. Ya ampun. Coba ya, skornya 1, skornya 2, skornya 3, skornya 4, nggak bisa. Ternyata susah mainnya. Coba lagi. Jadi Coba penasaran lagi. sendiri. 1, 2, 3. Yes, bisa nih. 4. Nah, skornya sekarang 5, skornya sekarang 6. Tapi kalau kita tabrakin, skornya 7, tapi dia bilang skornya 4. Karena kan kita pakai if else. Oh, gak dinamis dia istilahnya ya. Yes, kita kan pakai if else, terus dia bilang, ya udah kan sekarang skornya 4. Makanya, sebenarnya cara seperti ini oke, tapi sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena tadi tidak dinamis. Makanya ini kita bisa hapus semua nih. Kita pakai cara yang Kan lebih... jadi 1. Oke, nggak apa-apa. Caranya seperti ini, Gif. Okay. Kita pakai dia menyambung dua kata, Gif. Kita pakai operator join di sini namanya. Kita coba ya. Kalau saya klik 2 kali, dia akan bilang apple spasi banana. Berarti dia akan ngomong kalimat pertama, kata pertama dengan kata kedua. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini dong. Skor Anda adalah titik 2 spasi, terus skornya kita masukin di sini. Tuh. Oke. Jadi kalau saya klik 2 kali, misalnya sekarang, tuh, dia akan baca skornya 7, dia akan bilang 7. Jadi tadi puluhan if else yang tadi kita bikin, ya kan, sampai 100 bahkan ratusan if else tadi yang kita bisa bikin untuk semua kondisi, kita bisa sederhanakan menjadi satu blok. Itu makanya pentingnya kita nyoba. Pentingnya kita coba cari tahu, kayaknya sebenarnya ada deh, pasti ada cara yang lebih mudah dari situ. Kira-kira gitu. Makanya penting banget untuk kita banyak nyoba. Tapi boleh gak Chat itu skor Anda ini hurufnya kecil aja A nih gitu. Oh iya boleh. Sebenarnya walaupun A itu harusnya kapital, tapi oke lah. Oh gitu ya? Oh, Gitu. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia terus kayak gitu, Gif, harus kapital. Oh gitu? Yes. Oh, oke. Karena sopan. Iya. Nah itu pelajaran juga tuh. Mungkin kita seru kali kalau kita bikin, enggak bercanda. Nah, ini kira-kira udah cukup ngecek belum, Gif? Belum. Kira-kira mau diapain? Cuman gitu doang. Tapi itu kalau kayak kucing ada kostumnya, ada apa aja kostumnya? Kostumnya bisa ini jalan. Kayak menarik kalau karena dia sekarang di luar angkasa, menarik kalau kita bikin moonwalk kali ya. Moonwalk menarik. Iya. Jadi dia akan ngomong say, terus dia akan moonwalk. Ngecek banget sih itu sih. Iya. Kita bikin gini nih, moonwalk kan berarti dia akan mulai dari kanan nih. Atau gini deh, dia mulai dari tengah dulu nggak apa-apa. Gitu. Jadi pertama kita akan go to XY dulu. Go to XY di sini. Supaya dia kembali itu, misalnya kita bikin X-nya di 0. Jadi dia akan mulai dari tengah, Y-nya kita bikin di sini aja. Terus nanti setelah dia ngomong, dia akan jalan. Kita akan change X-nya by -2 misalnya. Jadi dia akan jalan pelan-pelan. Cobain dulu. Kita kalahin dulu aja. Tuh, dia akan jalan pelan-pelan. Tapi sambil dia jalan, kita mau dia ganti kostum. Jadi kita pakai cara yang tadi. Jadi kita akan pakai ketika dia receive game over. Ini tadi saya duplicate karena saya orangnya agak males. Tapi sebenarnya kalau mau digeser dari sini juga bisa sih. Ya kan? Kita minta dia untuk ganti kostum. Jadi kita coba lagi. Kita kalahin dulu. Tuh, jadi kayak gitu. Tapi kan dia terlalu cepat tuh. Iya. Terlalu cepat kan? Jadi kita bikin dia pakai wait. Tapi kayaknya wait-nya jangan 1 detik. Kelamaan. 0,5. Coba. Kita geser lagi ke kanan.
Nah, 0,5 kayaknya oke. Karena kan dia di luar angkasa kan. Luar angkasa kan jadi kayak dia kayak semacam iya. ngambang-ngambang gitu. Terus kita bilang nih, sekarang dia berapa? X-nya misalnya minus 271. Terus kita kasih if dong di sini. Kayak, Tolong dong. Kalau apa? Persis kayak tadi yang di building kan. mhm. Kalau X position-nya misalnya kita harus pakai kurang ya, kurang dari. Kalau X position-nya itu kurang dari misalnya minus 260, sebenarnya bisa kita tulis minus 271, tapi biasa kalau programmer itu mau yang cara yang lebih aman. Jadi minus 271 pasti dia akan kurang dari minus 260. Misalnya gitu. Jadi kayak kita bisa pakai seperti itu. Kalau sudah, kamu ini dong. Kamu ganti sekarang X-nya menjadi, set X menjadi 300. Apa yang terjadi? Kita coba. Kita mainin dulu deh. Biar skornya lebih. Skor 1. Tuh. Ini udah cukup ngejek sih. Iya. Tapi kalau kita berganti lebih cepat juga bisa tuh kayak. Ini PP lebih cepet kayaknya lebih oke deh. Atau Coba kalau juga kita ketika udah wait, gitu. iya. Gitu ya. Tuh. Terus kalau bisa digedein kan dikit kayak kita tuh jadi lebih bete gitu kayak apa-apaan sih ini kucing gitu. Gitu teman-teman. Jadi kita udah bikin, coba kita mainin dulu deh, kita mainin dulu. Iya, kayaknya kita udah punya game utuh deh sekarang. Kita mainin dulu. Coba sampai seberapa lama saya bisa bertahan. Iya. 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 Ada. Oke, atau supaya semuanya bisa main, saya akan upload ke Scratch itu. Saya save dulu sebentar. Apa ini namanya ya? Flappy Hippo. Flappy Hippo. Oke. Terus saya akan ganti sharing screen-nya ke ini. Kayak kemarin tuh ya kan, scratch.mit.edu. Saya akan create project baru. Jadi teman-teman juga bisa main. Terus nanti ini ketika ditaruh di YouTube juga teman-teman yang nonton setelahnya juga mereka bisa main. Terus kita bisa lomba kira-kira siapa yang skornya lebih tinggi. Ya kan? Jadi nanti setelah diupload itu kita bisa main di online gitu ya? Bisa, walaupun kita tidak bisa menyimpan skornya gitu. Oh, oke. Gitu. Ini saya masukin load. Saya lagi-lagi, Scratch ini dia bukan game engine. Game engine kan nanti kayak kemarin kita udah bahas tuh pertama game engine itu kayak Construct, kayak Unreal Engine, kayak Unity, itu kan sebenarnya game engine. Jadi Scratch tuh kemampuannya cukup terbatas, tapi bukan berarti kita nggak bisa bikin apa-apa, gitu dia. Itu tuh yang saya suka sebenarnya di situ dari Scratch. Dengan segala keterbatasan yang ada, tapi kita masih bisa bikin banyak hal. Nih, ntar dia lagi saving project. Dia lagi saving project. Kita tunggu dia saving dulu. Agak lama karena cukup banyak sebenarnya blok yang kita pakai nih. Gitu. Nah, jadi kira-kira mungkin sambil kita nunggu dia saving project, kita bisa bahas bahwa pada dasarnya untuk membuat sebuah game, kita tadi punya elemen-elemen seperti itu. Kita punya karakter utama, terus kita punya penghalang atau musuhnya atau apapun. Nah, itu misalnya tujuan dia untuk bermain game di itu. Ya kan, atau misalnya kayak kita punya misinya sebenarnya, bukan misinya tidak harus dia memusuhi sesuatu. Bisa aja misalnya misinya adalah dia menyelamatkan orang lain, itu bisa. Tapi dia harus punya misi di situ. Jadi karakter utamanya punya tujuan. Nah, di sini kebetulan tujuannya adalah supaya si flying hippo ini bisa melewati si building-buildingnya tadi. Tujuannya kebetulan itu. Tapi kalau teman-teman misalnya, saya dulu pernah ada murid yang akhirnya bikin gamenya untuk memilah-milah sampah. Gamenya misalnya untuk tadi kayak saya pernah cerita juga, ngajarin mengenai reboisasi, ngajarin mengenai tanah longsor dan gimana cara mencegah dan segala macam. Jadi kita bisa lakukan hal itu. Jadi kita punya karakter utama, kita punya tujuan karakter utama itu, misinya. Terus kita punya 3 layar paling nggak, layar start, layar game, sama layar game over.
Terus skor itu mungkin ada nggak sih game yang nggak ada skornya? Mungkin ada, tapi skor itu biasanya dipakai untuk supaya lebih menarik aja. Coba sekarang saya share. Kayak dia, saya sih nggak tahu dia tulisan lagi saving project, cuma mungkin dia sedikit lebih lama. Tapi sebenarnya dia udah di share sih. Nanti kita kembali lagi ke sini. Kita balik dulu ke Scratch. Ada komentar, iya kak mau bikin, tapi kalau jelek gak apa-apa ya kak, nanti aku tag kakak Richard, kakak Gibran Sekolah Milik Publik. Oh iya, pasti silakan. Ini juga sebenarnya jujurnya kalau kita bikin game kita juga game yang kita bikin bareng-bareng ini mungkin dibilang bagus banget juga enggak, tapi Iya. apa ya? Lagi kayak kita ngerjain ini sebenarnya bukan buat bagus jelek, tapi kayak lebih merangsang otak kita gimana cara berpikir buat lebih logis gitu. Bener banget. Iya. Bener banget. Nanti Dan hasilnya jelek atau bagus gak masalah banget sih. bener. Nanti kalau ada kayak nanti teman-teman kayak submit hasilnya masing-masing itu bakal sangat mencari kepuasan bagi kami sih. Banget. Dan jangan takut berhasil atau gagal, pasti berhasil. Karena lagi-lagi itu kan game kan kita yang tahu ya. Iya. Jadi orang lain mungkin bisa menilai, game kamu gitu doang, tapi mereka mungkin bisa menilai seperti itu, tapi mungkin mereka nggak tahu sebenarnya cara bikinnya. Betul. Dan kalaupun misalnya ada orang yang ngomong, misalnya kayak program kamu gitu doang misalnya, atau kayak terlalu sederhana misalnya, let them be. Nggak apa-apa mereka ngomong kayak gitu itu. Karena yang ngerasain pelajarannya kan kita sebenarnya, yang dapat senangnya itu adalah kita. Dan to be honest, nggak masalah banget sih. Gitu. Gimana? Di share ini coba dibuka. Oh iya, bentar. Ini lagi saya baru nge-refresh, soalnya entah kenapa dia masih belum itu. Kayak dia agak lama karena saya ulangin lagi ya. Karena kayak tadi cukup banyak soal sprite yang kita pakai kan. Sprite yang kita pakai cukup banyak. Terus kita juga cukup banyak pakai backdrop, kita juga cukup banyak pakai block, dan itu kayaknya ngebuat dia jadi rada pusing. Apa-apaan nih, kenapa banyak banget itu. Jadi sementara dia masih saving project dulu. Gitu. Apalagi yang teman-teman mau tanyain? Ini sementara saya stop share dulu. Kita ngobrol dulu. Dari sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga berubah banget kayak logika yang coba kita bagi-bagikan di kelas kita ya, Chat ya. Dari mulai kayak and or tadi juga, terus kayak gimana pakai conditional if else tadi. Dan itu kepake banget ya buat kayak kalau misalnya saya pribadi di kerjaan saya itu kepake banget ya buat menentukan if else. Apabila terjadi error, maka saya harus memberikan pesannya kepada user, misalkan seperti itu. Yes. Apabila banget. Angkanya yang saya pengen itu kurang dari yang saya pengen, maka ada error kayak gitu. Setuju banget. Oh iya, Gif, kita kurang ngasih sound sebenarnya. Oke. Kita kasih sound dulu ya. Sebelum yang tadi ternyata belum berhasil diupload, dia masih saving project terus. Mungkin juga karena saya sambil zoom, jadi internetnya banyak kepake di situ. Jadi saya masih belum bisa share. Tapi tenang, nanti pasti akan ada cara untuk bisa nge-share ini. Untuk sound, kira-kira kayak gini mungkin cara sederhananya. Kita ngomong Scratch dulu ya. Kita ngomong soal Scratch dulu. Sound itu kan biasanya dimulai ketika pertama kali di game-nya dijalankan. Sound itu biasanya kalau di game itu ada dua. Background sound, sama satu lagi adalah sound effect. Sound effect itu nanti yang dimainin sama si karakternya. Tapi kalau background sound itu yang akan main di belakang. Nah, Scratch itu dia punya sound. Tapi saran saya, ketika sound itu taruhlah di backdrop, di stage, di sini. Kenapa? Karena stage itu nggak akan pernah hilang. Karakter kan dia bisa hide, bisa show, bisa hide, bisa show. Jadi kurang tepat kalau karakter disuruh memulai sound, kecuali sound effect. Gitu. Jadi kalau untuk background sound lebih bagus taruhnya di stage. Nah, jadi kita punya sound nih, kita bisa tambah. Dan di Scratch itu kita punya punya beberapa sound yang kita bisa ulang-ulang. Itu di dalam loops namanya. Jadi ini cukup banyak nih kalian bisa pakai.
Ya kan, misalnya kita mau pakai yang reggae di sini. Jadi kayak game-nya reggae gitu, Gif. Nah, terus ini saya punya sound reggae. Terus jadi ketika pertama kali ini backdrop-nya ganti menjadi start, gamenya dimulai, kita pakai seperti ini. Kita pakai forever. Terus kita pakai ini, saya share sound dulu ya. Kita pakai forever. Terus kita pilih yang ini. Play sound until done. Jangan pilih yang start sound. Kenapa jangan pilih start sound? Start sound itu kan dia untuk memulai. Jadi bayangin gini. Kalau kita mulai dia forever, lagunya nggak bakal pernah kelar. Dia kan cuma kayak mulai gitu terus. Jadi lagunya nggak akan pernah jalan. Nah, sedangkan kalau kita bilang play sound until done, dia akan jalanin lagunya sampai habis, terus nanti dia akan muter lagi. Karena kan dia forever, dia akan ngeloop. Mulai dari awal. Gitu. Nah, start sound ini dipakainya di mana? Start sound ini nanti dipakainya di si Hippo. Bayangin kalau ketika kita tekan tombol spasinya, si Hippo ini akan ngomong sesuatu. Akan ngasih suara tertentu lah kira-kira. Kita bikin misalnya sound-nya adalah meow. Anggaplah hipponya dia suaranya meow. Jadi kita tulis di sini start sound meow ketika tombol spasinya ditekan. Gitu. Coba ya. Suaranya kan gitu. Asik, ada. Gitu. Nah, ketika saya start, suaranya ada, terus nanti kita tuh jadi meow. Bagus banget suaranya asli. Gitu. Atau kalau misalnya ternyata background sound-nya terlalu kencang, kita bisa set volumenya menjadi 50% misalnya. Atau gimana kalau gini? Pertama kita background-nya kita bikin volumenya 100%, tapi ketika kita mulai karena udah ada sound yang lain kita bikin jadi 50%. Bisa aja kan? Bisa. Gitu. Terus di sini kita bikin menjadi jangan sense volume, sorry. Setelah berakhir gamenya, ingat ini saya lakuinnya di stage, gitu. Jadi setelah ini saya set volumenya menjadi 100% lagi, terus saya ganti deh soundnya. Kalau sound game over misalnya saya ganti menjadi sound yang sedih gak? Sound yang sedih. Sound yang sedih ini gimana? Ini sedih. Oke, ini ya. Iya, itu sedih. Tuh, jadi sekarang kita punya play emotional piano until done. Lagi-lagi kita harus kasih forever. Sini. Itu. Ini saya ngecek, dia masih saving project, kayaknya emang butuh ini. Nanti habis dari sini pasti saya akan upload, terus nanti kita akan kasih hasilnya gimana. Tuh, jadi play emotional emotional piano until done. Atau yang bisa kita lakukan adalah sebentar. Kita coba ya. Saya sambil nanti. Ini saya akan save dulu di dalam Google Drive, jadi teman-teman bisa download sekarang. Bentar. Supaya bisa langsung habis itu bisa langsung bikin. Karena kalau nunggu nanti rekamannya, semangatnya udah hilang. Sebentar, saya upload dulu. Ya. Soalnya di scratch.com-nya entah kenapa dia agak lama. Ya wajar sih sebenarnya dia lama karena banyak. Tapi kita coba main dulu. Jadi pertama suaranya kencang, ya kan suara background musiknya kencang. Di sini masih skornya sama dengan 4. Kita tukar di sini deh kalau gitu. Karena kan tadi yang ngatur skornya kan adalah yang si building nih. Yang ngatur skornya siapa ya? Ini nih, si buildings 2. Jadi saran saya adalah set skornya kita pilih di backdrop aja. Gitu. Nah itu termasuk set skor menjadi 0. Oke, kita coba mainin dulu ya. Jadi pertama suaranya kenceng. Begitu main game, suaranya jadi agak pelan. Ada meow-meow. Terus dia berubah menjadi si itu. Suaranya overlapping di sini. Oh ya, suaranya overlapping ya? Iya, ada suara reggae sama suara piano. Oh, memang gitu supaya suara reggae-nya tetap jalan. Wow. Oke, berarti kita bikin gini. Ya? Kita bikin gini.
Jadi ketika game over, stop dulu all sound, set volumenya jadi 100, baru nanti kita play lagi. Kita cobain ya. Maaf, ini kalau misalnya ternyata meong-meongnya agak banyak, karena emang mainnya harus kayak gini. Oke, terus Suaranya tutupan sama meong-meong sih. Mas sekarang udah beres ya? Masih overlapping. Masih overlapping? Iya, harganya belum di stop kan? Udah sih, udah stop all sound sih. Oke. Oh iya. Sebenarnya udah sih. Kenapa ya? Oke, nanti kita coba. Iya. Mencurigakan itu. Iya. Apakah processing-nya yang kayak kemarin lagi gitu, chat kayak dia Mungkin, tapi mestinya sih enggak. Tapi oke, kita lihat nanti. Soalnya nanti kalau misalnya kita bantu beres itu juga kayak sebenarnya kayak kelamaan nanti. Tapi harusnya bisa, tenang aja. Pasti bisa. Terus jadi I see, karena dia masih jalanin di sini, Gif. Jadi kita coba kalau kita pilih stop other script. Oh iya. Coba ya. Kita coba. Karena jujurnya saya sekarang nggak bisa mendengar suaranya, jadi kalau masih tahu dia jalan apa enggak. Kita bikin demo dulu. Suara. Nah. Beres? Beres. Oke, gitu caranya ya. Nah, jadi ini juga pelajaran bagus bagi teman-teman. Saya udah pakai Scratch sudah lama banget. Ya udah bertahun-tahun deh. Tapi ternyata masih ada aja hal-hal yang bisa salah. Which is fine. Jadi kalau nanti misalnya ternyata teman-teman itu ngerasa ada yang masalah ketika main, itu bukan sesuatu yang kayak akhir dari dunia gitu, kayak beneran Betul. Itu hal yang sangat normal. Yang sampai sekarang masih kita temukan dan masih kayak sering kita lakukan juga. Exactly. Terus sebentar, saya akan share dulu biar utangnya lunas. Saya tadi udah save, terus saya masuk ke sini. Soalnya yang di scratch.com ternyata masih error, jadi masih belum beres. Oke, saya stop share sambil kita ngobrol-ngobrol, kita bisa review. Yes. Gimana, Gif? Bisa ada ditutup yang kalau mau bisa? saran teman-teman kah? Karena mungkin sesi terakhir kayak apa mungkin kayak insight yang teman-teman dapat, kayak pengalaman, atau mungkin kayak kami ngajarin terlalu cepat. Ada berapa dari teman-teman kah? Sambil saya bikin ini ya, bikin linknya. Oke. Nah, karena sesi terakhir kita ngarepin banget bahwa dari sesi 1, 2, 3 itu ada manfaatnya buat teman-teman. Teman habis ini mempunyai ketertarikan untuk melanjutkan karir di bidang IT atau seenggaknya ya belajar dunia IT itu sangat menggembirakan buat kami sih. Tentu kami bukan MLM yang kayak ngajakin teman-teman buat jadi programmer kayak gimana, tapi kayak kami pengen coba memberikan perspektif kami sebagai programmer dan semoga aja bisa membantu teman-teman untuk kayak menambah perspektif baru gitu, menambah wawasan baru tentang gimana sih IT itu kerja, gimana sih kayak logika orang-orang buat game gitu. Dan tentunya tujuan paling utama adalah supaya memecah miskonsepsi bahwa dunia IT itu cuma boleh diikuti sama segelintir orang. Ya, semua bisa masuk. Caranya juga macam-macam. Apakah masuk dunia IT itu harus bikin aplikasi dulu? Enggak. Gitu. Kalian belajar kayak bikin game kayak gini juga sebenarnya termasuk salah satu yang udah bagus banget. Atau kayak kalian misalnya mau bikin sebuah website, kalian misalnya mau ngelakuin apa, terserah segala macam itu. Semenjak kita belajar dan kita have fun, siapa sih yang bisa menghalangi kita buat itu sebenarnya? Yes, setuju. Kak Ferianda ada mau disampaikan? Halo Kak, aku mau berterima kasih banget sama Kak Richard, sama Kak Giftra udah ngeluangin waktunya ini 3 minggu berturut-turut, 3 kali di 3 minggu yang berturut-turut ya. Terus menurut aku ini
tetap amazed sih, karena kalau aku kan bukan dari bidang IT gitu, jadi tetap menurut aku sih agak susah gitu ya, tapi nggak apa-apa dicoba dulu gitu. Walaupun kakak kelihatannya simpel gitu karena Kak Richard yang ngerjain kan, tapi aku nggak tahu nih, aku belum nyoba sih. Habis ini mau langsung coba-coba nanti biar bisa tahu hasilnya gimana. Tapi keren banget loh bisa bikin game kayak gitu. Makasih. Thank you. Thank you Sama banget. aja. Saya sama Gifra juga walaupun kayak udah bertahun-tahun di dunia IT, ketika ngelihat video orang ngelakuin sesuatu yang baru, kami juga ngerasa kayak itu kayak sederhana. Itu begitu dinyoba ternyata susah juga dan itu biasa. Itu benar-benar biasa banget. Jadi lagi-lagi kayak kita selalu bilang ya Gifra, di dunia IT itu nggak ada istilah jago. Yang tahu adalah yang ada adalah bisa duluan. Itu doang. Gitu. Itu udah ada link game yang tadi. Jadi ternyata yang di scratch.com-nya masih belum bisa juga. Dia masih saving project dari tadi. Jadi nanti saya akan bikin dari awal di scratch.com-nya. Itu bisa di-download dari situ. Ya, Kak. Untuk teman-teman baiknya di-copy dari sekarang karena ketika end meeting-nya mungkin akan lebih susah buat cari chatnya. Jika memang harus diperlukan, boleh sekarang di-copy dulu. Itu bisa langsung di-download dulu, terus nanti coba, biasanya kayak kalau kita bikin program tuh kita mulai dari sesuatu yang sederhana kali gitu ya, kayak ngubah dulu apa yang ada. Betul. Mungkin kayak karakternya diubah, atau kayak tadi misalnya maju mundur dulu. Iya, maju mundur dulu. Terus misalnya tadi dibikin supaya kucingnya mungkin jangan moonwalk, tapi dia muter-muter atau gimana. Terus nanti habis dari situ kita akan coba bikin dari sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar kita bikin dengan karya sendiri, apapun itu hasilnya pasti tetap akan menyenangkan buat kita jalanin sih prosesnya. Setuju. Gitu. Oke, itu gitu dari saya. Dari Mas Singki, dan bersama Mas Singki. Tidak ada? Gak ada kayaknya gitu. Dari teman-teman yang lain ada mau disampaikan? Boleh. Kak, nanti selanjutnya tentang apa, Kak? Dari sekolah milik publik. Selanjutnya, ini menarik sih. Selanjutnya, sebenarnya kita udah kayak kepikiran mau bikin tutorial kelas lagi. Mungkin kayak tetap temanya tetap kayak game making, tapi kita mau pakai aplikasi yang lain. Wow. Udah pernah kita bahas sebelumnya, kayak ada aplikasi namanya Constructu atau mungkin kayak aplikasi yang lain. Tapi tetap aja nanti stay tune aja di Instagram milik publik buat dapetin info berikutnya. Buat teman-teman yang lain, silakan follow Instagram Sekolah Milik Publik, di channelnya juga Sekolah Milik Publik, subscribe, komen, like. Soalnya YouTuber banget ya. Tapi ya pasti nanti kan ada sesi selanjutnya. Betul. Kami lagi nyiapin materinya dan nanti tetap akan bikin game juga, tapi bikin game ini tadi akan pakai program yang lain dan hasilnya pasti akan jauh lebih kaya sebenarnya dibanding Scratch. Karena kalau Scratch kan tadi walaupun terbatas kita bisa bikin game yang oke. Nah, sekarang bayangin dengan kita bisa Scratch, karena nanti prinsipnya akan sama dengan Scratch. Jadi if else dan segala macam itu akan sama dengan Scratch. Tapi bayangin dengan kalau Scratch saja kita bisa bikin seperti ini, bayangin kalau programnya menjadi lebih advance, menjadi lebih banyak fitur, game yang kayak apa yang kita bisa bikin. Jadi itu yang kayak bakal menarik, nanti kita bisa bikin bareng-bareng. Gitu. Atau itu ada usulan mungkin. Iya, kalau misalnya ada usulan, kita mau belajar apa lagi, seru. Gitu. Mau minta apa terus dikumpulin kawan-kawannya gitu, ya nggak Mas Richard, Mas Gitra? Setuju banget. Tadi siapa tuh? Mbak Ferry Anda dipanggilnya apa, Mbak Utami ya? Panggilannya. Mbak Anda dikumpulin teman-temannya misalnya mau belajar apa gitu. Ntar kita ngobrol-ngobrol. Misalnya berapa orang, 10 orang, atau 20 orang misalnya, mau belajar apa, kita bikin kelasnya nanti, gitu. Boleh, Kak. Makasih, iya ntar dikasih masukannya, Kak, langsung ke grup. Siap. Friendnya dari mana? Aku kerja di Poltekkes Jakarta 1. Tapi aku kan lagi tugas belajar, jadi udah nggak kerja sih. Nah, mungkin kebutuhannya di dunia kerja ya kan, siapa tahu ya nggak Mas Giftra sama Mas Richard ya, yang langsung belajar bareng-bareng. Oke, mantap semuanya. Itu aja mungkin dari sesi 1, 2, 3 kita tutup di hari ini. Terima kasih buat kehadiran teman-teman, partisipasi semuanya. Semoga apa yang kita bawakan dari sesi 1 sampai terakhir ini ada manfaatnya buat teman-teman.
Kalau dari silakan. Ya, itu aja. Kayak makasih banyak semuanya yang udah stay. Kita 3 minggu jalanin materi itu butuh apa ya? Butuh keseriusan juga, butuh motivasi yang luar biasa. Dan kami tunggu hasil-hasilnya karena kami seneng banget kalau misalnya ngeliat kayaknya pasti bakal banyak hal luar biasa yang teman-teman bisa lakukan dari sini. Terus sampai ketemu di sesi Sesi selanjutnya. berikutnya. Oke, makasih banyak Kak. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Gagal nggak Cici. apa-apa. Terima kasih Adolf semuanya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih.